Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Mungkin kabarnya semua baik ya. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, izinkan kakak memperkenalkan diri. Nah, nama saya Tesalonika Mudia Adunia dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin kita terlebih dahulu berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Nah, saya memimpin doa sesuai dengan ajaran masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kakak share screen terlebih dahulu. Nah, yang akan kita pelajari yaitu perkembangan moral anak. Nah, apa itu moral? Nah, moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Nah, yang kedua yaitu cara mengembangkan moral anak. Yang pertama itu menjadi contoh. Anak-anak adalah peniru yang andal karena orang tua selalu bertindak dan berbicara yang baik saat ada di depan anak atau saat memberi pemahaman tentang moral yang baik. Yang kedua yaitu beri pemahaman. Anak-anak tentunya akan lebih mudah menerima dan mau mengikuti jika ia mengerti tentang suatu hal, misalnya tentang bersikap jujur. Yang ketiga yaitu pujian atau hadiah. Tidak ada salahnya untuk memberi hadiah saat anak melakukan hal yang benar atau sekadar pujian. Nah, yang keempat yaitu tegas dan konsisten. Sesekali orang tua harus tegas, apalagi jika anak melakukan kesalahan. Namun ingat, tegas bukan berarti harus memarahi atau memukul anak. Nah, yang kelima yaitu aturan dan batasan jelas. Hal pertama yang harus dirancang saat ayah dan ibu ingin mengajarkan sesuatu pada anak adalah aturan dan batasan yang jelas. Contohnya, coba untuk membuat daftar tugas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, termasuk orang tua. Nah, yang keenam itu jangan mengkritik. Sesekali mungkin orang tua akan merasa lelah, tetapi jangan pernah menyerah dalam mengajarkan moral baik pada anak. Selain itu, hindari mengkritik dengan sebutan tidak baik, sebab hal itu hanya akan memberi dampak buruk pada perkembangan anak. Nah, yang ketiga yaitu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama, perkembangan kognitif umum. Perkembangan ini mencakup bentuk-bentuk pengenalan kepada anak yang berupa perilaku mental anak yang berhubungan dengan pertimbangan, pemahaman, dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu penggunaan rasio dan rasional. Dalam hal ini, anak-anak lebih memperoleh manfaat ketika mereka memikirkan kerugian atau efek negatif dari perilaku-perilaku tertentu yang akan mereka lakukan terhadap orang lain. Nah, yang ketiga yaitu isu dan dilema moral. Anak akan berkembang jika mereka sedang menghadapi suatu masalah.
tertentu yang tidak dapat mereka selesaikan dengan sendiri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan orang lain yang dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah, sehingga mereka akan berinteraksi dengan orang lain dan akan membantu. Yang keempat adalah perasaan diri. Anak-anak merasa bahwa mereka bisa dan mampu untuk terlibat dalam suatu masalah yang mereka pecahkan. Nah, yang keempat yaitu kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama, konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik dengan tidak penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan bernilai keadaan yang alami sehingga lebih nyata, lebih faktual dan bermakna. Yang kedua yaitu integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak mengandung sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Nah, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Nah, yang ketiga yaitu hierarkis. Pada tahap usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Nah, yang kelima yaitu strategi dalam pembentukan perilaku moral pada anak. Nah, yang pertama strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. Yang kedua yaitu strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak, dapat digunakan dan dikelola untuk pengembangan perilaku moral pada anak. Yang ketiga itu strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Nah, mungkin itu saja materi kita tentang perkembangan moral anak. Nah, jika ada adik-adik yang ingin bertanya atau materi yang tidak dimengerti, silakan dipertanyakan. Jika tidak ada, kita akhiri materi kita. Nah, mungkin tidak ada, kita akhiri materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.